Salam merdeka. Bicara mengenai sampah tentunya menjadi keprihatinan kita semuanya. Sampah merupakan residu hasil dari kegiatan-kegiatan kita, lingkungan kita, kegiatan sosial kita. Dibiarkan saja atau kemudian dibuang sembarangan, apakah begitu cara untuk kemudian mengelola sampah? Tidak boleh. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan karena itu melanggar aturan, termasuk juga melanggar kaidah-kaidah nilai sosial, mengganggu sosial. Nah, untuk mengelola sampah maka kemudian dibutuhkan ide, sarana prasarana, termasuk teknologi yang kemudian bisa mengelola sampah dengan baik dan itu bisa sesuai dengan keberlanjutan, sustainability dari lingkungan. Tidak boleh kemudian kita sembarangan mengelola sampah itu. Nah, untuk membicarakan hal itu, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Engineering Muhammad Samsiro, STMT. Apa kabarnya Pak Samsiro? Alhamdulillah, baik Pak Suryawan. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Samsiro. Ya. Pak Samsiro ini, beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Beliau adalah peneliti juga, riset, dan juga pemerhati sosial. Ya, beliau pengalaman ilmu dan wawasannya luar biasa. Apalagi beliau expert di dalam bidang pengelolaan sampah. Nah, ngomong-ngomong mengenai sampah ini Pak Sam ya. Ini sebetulnya tema klasik Pak Sam ya. Kan kita ini selalu menghasilkan sampah toh ya. Apa yang tidak kemudian berpotensi menjadi sampah. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai sampah ini Pak. Apa atau sebetulnya bagaimana cara kita itu mensikapi sampah yang kita hasilkan ini Pak? Ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang sampah ini kan memang tidak terlepas dari ya akhir-akhir ini ya ada fenomena kemudian banyak TPA sampah yang kemudian ditutup di berbagai kota ya termasuk di kota Jogja itu. Nah kalau berbicara sampah itu kan sebenarnya kan memang ini sudah menjadi sunatullahnya kita ya. Jadi kita sebagai manusia ini kan mau tidak mau itu kan menghasilkan residu ya. Ya mohon maaf ya kalau kita makan dan minum kemudian nanti kan pasti akhirnya menghasilkan residu gitu ya. Nah, sehingga itu memang tidak bisa kemudian bisa dihilangkan 100%. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita manage mengelola sampah itu dengan baik gitu ya. Dan kalau kita lihat kemudian perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi itu secara langsung kemudian akan meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah penduduk sudah pasti ya. Kalau penduduk semakin banyak, pasti itu kan akan sampahnya juga akan semakin banyak. Gitu Dan Indonesia sampai saat ini kan masih pertumbuhan penduduknya masih positif ya. Mungkin berbeda dengan beberapa negara maju yang mungkin sudah relatif stagnan dan bahkan mungkin ada yang minus gitu ya. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi kita sebagai negara berkembang ini juga perkembangannya kan luar biasa ya. Dan kita bisa merasakan sendiri sebenarnya orang per orang ini ya. Dahulu kita hanya membuang sampah paling hanya sedikit gitu ya, tapi kan sekarang apa-apa kan menghasilkan sampah gitu ya. Dan pola konsumsi kita kan semakin banyak dan semakin meningkat. Nah, otomatis sampah yang dihasilkan juga meningkat. Nah, berarti kalau begitu ada kaitannya dengan masalah perilaku ya Pak Sam ya. Saya panggilnya Pak Sam ya. Boleh ya. Biar lebih akrab nih Pak Dr. Samsiro ini ya. Berarti ada kaitannya dengan perilaku Pak ya. Sebelum kita ngomongin kita bicara mengenai teknologinya ya, kita bicara perilakunya dulu. Menurut Pak Sam inilah, karena sampah itu merupakan residu hasil dari perilaku kita, sebaiknya perilaku yang seperti apa yang kemudian harus kita komitmenkan untuk kemudian bisa, kalau menghilangkan sama sekali sih tidak ya, tapi bagaimana menekan dan mengelola. Seperti apa itu Pak Sam? Ya, jadi memang seperti saya katakan tadi, kalau betul-betul menghilangkan kan tidak mungkin karena sudah sunatullahnya. Nah, tapi kemudian kita bisa berupaya untuk meminimalkan produksi sampah kita, gitu ya. Ya tentunya itu akan dipengaruhi oleh pola perilaku kita, pola hidup kita tentunya ya. Nah, kita bisa melihat kan ya, kalau sekarang itu kecenderungannya kemudian kan serba instan. Nah, dengan serba instan itu kemudian apa-apa kemudian menghasilkan sampah. Ada mungkin piring sekali buang, gelas sekali pakai kemudian dibuang ya. Dan banyak sendok juga. Sekarang banyak sekali gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan secara kepraktisan praktis memang ya. Nah, tetapi kemudian secara dampaknya terhadap jumlah sampah yang dihasilkan akan semakin banyak gitu ya. Nah, sehingga perilaku-perilaku ini yang harus kemudian mulai kita perbaiki tentunya ya.
Ya tentunya kita mulai perbaiki ya dimulai dari lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Gitu ya. Ya memang kalau perilaku kan tidak mudah ya, itu butuh waktu yang relatif agak lama gitu ya, karena mengubah kebiasaan itu memang butuh waktu. Nah, tapi itu harus dimulai dan itu tentunya dimulai juga dari anak-anak kita yang masih kecil untuk kemudian dididik bagaimana sih supaya tidak menghasilkan sampah yang banyak gitu. Kira-kira begitu. Berarti kalau itu anak-anak mungkin saya bisa melirik Pak ya, kalaupun tidak melihat begitu ya, berarti keluarga Pak ya, basicnya di keluarga ya. Menurut Pak Sam, pendidikan mengenai sampah, ini kalau ngomong pendidikan nih Pak ya, kan pendidikan ada pendidikan gender kan gitu ya, kemudian ada pendidikan mengenai karakter, etika. Perlu nggak kita ini bicara mengenai pendidikan sampah yang itu basicnya itu keluarga misalnya, begitu? Atau bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau pendidikan sampah ini memang jadi sangat perlu gitu ya, terutama tadi terkait dengan bagaimana kita mau mengubah perilaku. Nah, perilaku itu mudah dibentuk ini kan pada saat masih kecil gitu ya, sehingga itu kan menjadi kebiasaan hingga kemudian dewasa. Nah, sehingga memang ya pertama tentunya pendidikan di level keluarga. Nah, yang kedua tentunya pendidikan di level sekolah, karena kan mereka bersekolah gitu ya. Dan mereka mungkin menghabiskan setengah hari, 1 hari di sekolah. Nah, disitulah kemudian nanti secara pelan-pelan kemudian dibentuk perilaku itu, mulai dari bagaimana pola hidup itu yang minim sampah ya, seperti tadi kan instan itu semua menghasilkan sampah, bagaimana ini kemudian dikurangi itu, kemudian juga perilaku di dalam proses selanjutnya nih, memilah gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah dihasilkan sampah, nah, bagaimana kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis sampahnya itu. Nah, sehingga nanti akan memudahkan nanti di dalam proses selanjutnya di pembuangan dan seterusnya. Beberapa kejadian terakhir ini, bahwa ternyata masyarakat kita itu, ini kalau kita mau mendalami Pak, masyarakat kita itu ketergantungan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika TPST itu tutup sementara waktu 2 bulan, 1,5 bulan begitu. Ternyata masyarakat kita itu, terutama di kawasan tertentu yang itu pemukimannya memang relatif ya, karena relatif padat begitu. Ternyata memang sistemnya itu belum baik Pak. Ada memang yang sudah baik. Artinya baik itu dalam arti pengelolaan dari level memilih dan memilah itu ya, memilih dan memilah di rumah itu. Tetapi kebanyakan masih belum. Sehingga terjadi sampah itu dibuang di sembarang tempat. Nah, kalau Pak Sam melihat bahwa kesiapan dari masyarakat kita ketika pemerintah itu sementara waktu delay dalam mengurusi sampah ini, gimana nih Pak, melihat kesiapannya ini? Ya, jadi kalau kita melihat fenomena yang ada akhir-akhir ini ya, memang di dalam paradigma pengelolaan sampah itu, kalau paradigma yang lama itu kan memang kumpul, angkut, buang. Kumpul, angkut, buang. Jadi dikumpulkan, diangkut dengan truk, kemudian dibuang ke TPA atau TPST gitu ya. Nah, ini paradigma yang lama sebenarnya, walaupun sampai sekarang ya masih banyak kemudian digunakan ini gitu ya. Nah, kan kemudian sebenarnya kan sudah berkembang ya, dengan ada prinsip 3R ya, reduce, reuse, recycle. Kemudian sekarang berkembang lagi apa namanya circular economy ya. Jadi bagaimana kemudian pengelolaan sampah itu bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Kayak bank sampah itu ya. Bank sampah itu ya. Ada kemudian BUMDes, BUMDes, betul. Sekarang arahnya ke sana. Nah, memang kemudian ini kan masih dalam proses gitu ya. Artinya bank sampah sudah banyak sekali bermunculan, ada badan usaha milik desa yang kemudian fokus pada pengelolaan sampah ya. Tetapi masih sebagian ya. Sehingga memang kemudian ketika TPA atau TPST itu kemudian ditutup, nah ini memang masyarakat kemudian yang menjadi kelabakan. Tapi artinya sebenarnya ini warning ya. Artinya dengan begini kan sebenarnya dibukakan kesadaran masyarakat bahwa oh iya ternyata sampah ini kemudian bisa menimbulkan masalah ini. Nah, dengan begitulah kemudian memang, nah inilah kesempatan pada saat kondisi darurat seperti ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini loh sampah itu harus dipilah, kemudian budaya minim sampah harus diterapkan, nah sehingga sampah yang kemudian harus dibuang ke TPA atau TPST itu menjadi sangat minimal. Dan itu kemudian pelan-pelan memang sudah mulai dilakukan dan ya ada pengurangan gitu ya jumlah sampahnya, walaupun masih tetap jadi problem kemudian karena tetap masih yang dibuang ke TPST tadi terbatas ya. Tapi ya sudah mulai ada ke arah sana. Nah, kalau ini kita ngomongi masuk
ke teknologi, dikit-dikit masuk teknologi. Ya. Pak. Di awal itu begini, ada di sebuah kawasan itu yang dia punya insinerator, pembakaran tuh ya, dibakar itu. Boleh nggak sih Pak bakar itu? Nah, kalau bicara bakar-bakar ini, ini kayaknya nih berat nih urusannya kalau pakai ini. ceritanya bisa panjang ini. Urusan panjang nih. Ya, jadi memang kalau urusan bakar-bakar ini kalau kita mau flashback gitu, kalau zaman dahulu kan di kampung-kampung ini kita masih punya tanah yang luas, ya. Nah, kemudian kita buat jugangan, sampah, kemudian dibakar, gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin di kampung rumah masih tidak banyak gitu ya, itu sehingga jugangan diartikan bahasa Indonesianya apa jugangan itu? Tanah yang kemudian dikeduk, jadi lubang gitu, nah itu kemudian sampah dimasukkan ke tanah. Nah itu kemudian seperti itu dulu ya. Nah tapi seiring dengan perkembangan, ketika jumlah penduduk bertambah, kemudian rumah-rumah semakin padat, nah, sehingga tidak mungkin lagi membuat itu ya. Apalagi yang tinggal di perkotaan nih, di perumahan yang mungkin ukurannya juga sangat sempit, sudah tidak ada lagi tanah yang kemudian bisa kita buat untuk jugangan tadi. Nah, itu kan kemudian menjadi persoalan. Nah, sekarang kemudian kondisi darurat ini ada upaya-upaya nih ya, kemudian menggunakan insinerator. Nah, baik yang di level-level kelurahan, mungkin di desa itu, atau mungkin di RW, RT ada. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara insinerator itu kan ada aturannya, ya, ada aturannya dari Kementerian KLHK ya terkait dengan ambang batas emisi. Itu yang menjadi concern-nya ya, karena itu kan sangat berbahaya tentunya ya, terutama ya yang kemudian menjadi concern adalah emisi dari dioksin dan furan itu. Hasil ininya, hasil pembakaran. Pembakaran kemudian menghasilkan asap. Nah, asapnya itu ada salah satu komponennya adalah dioksin dan furan itu. Nah, itu yang kemudian sangat berbahaya ya, bagi kesehatan kita. Nah, umumnya kalau pembakaran-pembakaran yang simpel sederhana itu kan emisinya tidak terkontrol begitu bagus. Nah, karena sampahnya dicampur juga Pak itu. Nah, sampahnya juga dicampur juga, pokoknya apapun masuk gitu ya. Apapun masuk itu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita cek ya, karena mungkin mereka tidak mengukur itu ya. Tapi kalau kita cek mungkin bisa melebihi ambang batas itu ya. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang dilematis sebenarnya ya. Jadi di satu sisi ini memang berbahaya kemudian dari sisi kesehatan, tetapi memang ini ada keadaan darurat yang memang ini sampahnya harus dimusnahkan. Betul. Kalau bicara aturan ya melanggar aturan. Kalau kita bicara aturan ya, nanti teman-teman di Fakultas Hukum kan bahwa ini melanggar aturan. Tapi kalau bicara kedaruratan ya kemudian memang kalau ada alternatif yang lain akan lebih bagus tuh ya. Tapi concern-nya adalah memang bagaimana sampah itu kemudian musnah itu ya. Yang memang yang perlu dilakukan adalah kemudian pendampingan tentunya agar teknologi insinerasi ini minim emisinya, minim polutannya gitu ya. Nah, itu yang memang saya lihat di masyarakat banyak sekali yang membuat ya mohon maaf ya, asal membuat insinerator kemudian asapnya bisa sampai kelihatan hitam gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Nah, ini saya kira dari pemerintah ya, pemerintah daerah juga tentunya harus turun tangan nih bagaimana kemudian yang memperbaiki inilah. Oke lah kondisi darurat tapi diperbaiki supaya tidak terlalu banyak emisi yang kemudian dihasilkan. Secara ide, konsep dasar dan juga keinginannya oke ya. Artinya masyarakat itu secara local wisdom, kearifan lokal, dia ingin mencari solusi dari masalah yang ada. Di sisi lain, memang sistem pemerintah pengelolaan sampah ini memang belum melembaga atau mungkin operasional ke TPST dari depo ya TPS 3R kemudian depo kemudian ke TPST itu baru berhenti sementara waktu seperti itu ya. Nah itu berarti memang harus ada regulasinya Pak ya mengenai insinerator itu ya. Regulasinya sudah ada. Sudah ada regulasi ya. Batas emisinya sudah ada gitu itu ya. Gitu. Dan itu biasanya kalau yang skala-skala besar berlaku nih. Misalkan kalau kita mau membuat insinerator yang skala besar, misalkan di TPA Piungan ini kita membuat insinerator besar, menghasilkan listrik, ya regulasi itu harus kita patuhi itu ya. Nah, memang kalau sebenarnya ya kalau kita bicara teknologi, sudah ada teknologinya untuk mengcapture polutan-polutan ini, baik dioksin, furan, CO2 dan yang lain itu ada gitu ya. Nah, tapi kemudian kan ini tidak murah, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga ya bagaimanapun kemudian
harus dicari nih menurunkan biaya untuk capturing polutan ini, gitu ya, itu sambil nanti ya apa namanya pengelolaan sampah ini juga menjadi lebih baik. Iya. Gitu. Oh iya, iya, gitu ya. Jadi tadi Pak Sam menyampaikan semacam capturing ya. Jadi seperti itu apa? Pengelompokan begitu atau jadi mengambil. Jadi mengambil, kalau ya. dari keluar dari gas pembuangan insinerator, karena ada gasnya itu kemudian ada berbagai macam komponen polutan ini. Nah, kemudian kayak semacam disaring lah rasanya itu. Disaring kemudian berdasarkan komponen-komponen yang ada itu, nah sehingga yang lepas ke udara itu sudah bersih. Oh gitu ya. Berarti memang tidak lepas dari teknologi ya dalam pengelolaan sampah itu ya. Nah itu. Ada yang bilang begini Pak Sam, bahwa teknologi di dalam pengelolaan sampah itu membakar uang. Karena profitnya, kalau kita bicara hanya ansih ya, apa profit oriented begitu, ketika itu anggaplah ini investasi ya, investasi teknologi, investasi sarana prasarana, sistem begitu, kan harapannya ada hasil, ada income yang didapat gitu ya. Nah, ada orang mengatakan nih, oh teknologinya itu memang mahal, sehingga pemerintah selaku operator, regulator juga memang dia harus bakar uang gitu ya. Pendapat Pak Sam gimana itu? Ya, jadi kan memang kita harus nanti melihatnya mungkin apakah itu menjadi profit center atau cost center gitu ya. Nah, kalau kita berbicara sampah, sebenarnya kan kita berbicara secara lebih lebih besar lagi gitu ya. Kan sebenarnya kan tidak kemudian kalau kita berhitung secara keekonomiannya, kan tidak hanya berhitung kemudian ini ada sampah, datang kemudian dibakar, selesai kemudian berapa. Tapi kita kan harus melihat dampak-dampaknya. Nah, ketika kita melakukan studi kelayakan misalkan dari aspek ekonominya kan kita harus mempertimbangkan sebenarnya ketika sampah seperti saat ini kondisi darurat ada di TPA penuh, kemudian sekarang berserakan di mana-mana. Nah, dampak lingkungannya itu seperti apa? Nah, ini kalau kemudian kita kalkulasi, ya ada ya metode kalkulasinya, dampak lingkungan itu kemudian pada kesehatan manusia dan seterusnya itu. Nah, itu sangat besar sebenarnya. Nah, itu yang kalau kita perhitungkan, nah tentunya itu akan menjadi berbeda. Nah, sehingga nanti mungkin ya, kalau kemudian sampah dikelola lebih baik, masyarakat juga mungkin tidak banyak yang sakit, sehingga kemudian biaya yang harus dikeluarkan katakanlah oleh BPJS untuk merawat warga itu menjadi turun. Nah, itu yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Ya, karena kan memang kalau kita bicara sampah, sampah itu kan ya sampah ya, residu. Memang kemudian sampah bisa kemudian dikonversi tentunya dengan teknologi, ada yang menjadi bahan bakar, ada yang menjadi listrik ya. Nah, itu sebagai hasil tambahan. Ya. Bahwa kemudian ini mengelola sampah ya memang harus ada kemudian kalau bahasanya kan ada tipping fee-nya atau biaya layanan pengelolaan sampah. Nah, itu memang menjadi sesuatu yang ya tidak bisa dipungkiri kemudian harus muncul di situ. Ya, berarti pandangan itu sebetulnya tidak tepat pandangannya, bukan semata-mata salah, tapi tidak tepat karena pengelolaan sampah tentunya harus melihat sekian banyak aspek yang terkait dengan sampah itu. Ansih nggak cuma sampah saja gitu ya Pak Sam. Nah itu. Nah, dari pengalaman Pak Sam ini dalam melakukan riset panjang mengenai sampah dari studi sampai kemudian sekarang menjadi praktisi profesional begitu, sebetulnya teknologi yang saya katakan teknologi yang familiar ya, kemudian secara keekonomian pun juga masuk akal, termasuk dia tepat guna. Itu sebenarnya metode apa yang bisa kita terapkan, Pak? Teknologinya. Ya, kalau kita berbicara teknologi ini kan memang banyak sekali ya. Nah, teknologi itu banyak sekali dan kalau secara akademiknya kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Ada teknologi secara termal menggunakan suhu tinggi, ada juga teknologi secara biologi, proses biologi menggunakan bakteri ya. Ada teknologi secara fisika kimia gitu ya. Proses biologi pakai bakteri itu ada dengan fermentasi, jadi kompos, jadi biogas. Terus sekarang berkembang lagi ada menggunakan maggot itu ya, pakan maggot nanti bisa dipakai untuk pakan ikan, makan ternak. Berarti ada hasilnya itu ya berarti? Ada hasilnya. Semua itu ada hasilnya. Gitu ya. Itu ada biogas, ada kompos tadi ya. Kemudian ada teknologi termal itu, ada insinerator tadi, itu bisa menghasilkan listrik, ada gasifikasi juga bisa menghasilkan listrik atau syngas, ada pirolisis nanti bisa menghasilkan bahan bakar. Secara fisika tadi ada bisa dapat RDF ya, bahan bakar padat yang kira-kira
hampir setara dengan batu bara itu. Iya, Nah ini kan ada banyak teknologi yang kemudian iya, bisa digunakan. iya, Ya iya. tentunya itu akan sangat tergantung dari kondisi lokal masing-masing tempat. Oh, iya. Ya. Artinya ketika kita menentukan pilihan teknologi ini tergantung dari kondisi lokal yang ada ya kan, dari lokasi TPA-nya, sebaran penduduknya, kemudian nanti bagaimana sih transportasinya di dalam pengangkutan sampah itu. Nah itu ada banyak hal yang kemudian tentunya harus dipertimbangkan gitu ya. Nah saya kira yang cukup penting kemudian tujuan kita itu kan adalah untuk mereduksi sampah. Betul. Ya. Iya. Jadi bagaimana seminimal mungkin ya kita punya sampah 1 kilo dengan teknologi bisa direduksi. Iya. Masing-masing teknologi tentunya punya karakteristik masing-masing. Iya. Tapi memang dari sekian itu memang harus kita akui bahwa teknologi thermal itu yang paling signifikan mereduksi. Khususnya tadi kita bicara insinerator itu bisa sampai hanya tinggal 10%. Jadi kalau kita punya 1 kilo sampah, berarti hanya 0,1 kilo sisanya. Betul. Nah, itu kan cukup signifikan nih ya. Kalau kita bicara misalkan Jogja 800 ton per hari sampah, berarti kalau direduksi hanya 10%, berarti kan tinggal hanya 80 ton sampah residunya. Nah, ini kan cukup signifikan ya. Kalau di beberapa teknologi mungkin hanya ada yang cuma 50%, 40%, jadi masih cukup banyak. Oh, gitu ya. Kalau saya membayangkan teknologi, berarti kita perlu ada instalasi, Pak, semacam pabrik begitu, atau bagaimana, Pak, itu? Ya, jadi memang untuk membangun instalasi pengolah sampah ini, ya otomatis ya kita kan nanti ada serangkaian peralatan yang kemudian dibutuhkan. Nah, memang kalau tadi pertanyaan sebelumnya tadi berbicara keekonomian, logika yang umum ya, semakin besar skalanya kan semakin efisien. Nah, artinya kalau kita mau yang lebih efisien, tentunya akan skalanya yang akan lebih besar. Nah, beberapa teknologi bisa dibuat dalam skala yang lebih kecil. Nah, ya tentunya dengan keekonomian juga yang akan lebih rendah tentunya ya. Dan juga beberapa teknologi lebih simpel, sederhana gitu ya. Nah, tinggal memang tadi kembali ke pilihan tadi. Kalau kita mau yang pemusnah yang betul-betul bisa cukup signifikan memusnahkan sampah, kemudian dengan keekonomian yang bagus, berarti harus skalanya yang besar. Yang besar itu ya. Nah, kalau saya menggunakan logikanya agak melompat begini. Jadi dalam produksi sampah itu kan tidak lepas dari kaitannya dengan perilaku dari si produsen sampah, yaitu orang. Anggaplah perilakunya produsennya itu adalah orang gitu ya, orang ya. Ini orang ini kan acap kali dia itu tidak cukup pengetahuan atau mungkin tidak punya keinginan untuk memilah. Nah, kalau kita bicara teknologi ini perlu nggak, Pak? Dari awalnya itu kita pilah dulu. Sampah itu kita pilah dalam beberapa kategori gitu, Pak. Ya, jadi tergantung dari teknologi tadi ya. Misalkan tadi kalau kita bicara proses biologi, bikin kompos, bikin maggot, tadi itu harus khusus sampah organik. Oh, gitu tuh organik ya. Oh, itu. Kemudian kalau tadi insinerator, semua sampah masuk. Nah, sehingga memang itu akan sangat tergantung itu. Tetapi secara umum pemilahan itu akan jauh lebih bagus karena akan memudahkan di dalam proses selanjutnya. Oh, gitu ya. Jadi memilah itu sebaiknya dilakukan gitu ya. Oh, gitu. Dan kalau kita bicara untuk ya benchmarking lah di beberapa negara, khususnya negara maju itu kan pemilahan juga cukup bagus ya. Ada yang memilah menjadi 2 organik, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada di Jepang ada 8 ya. Jadi sampah kertas, gelas, logam macam-macam itu ya. Nah, itu udah mulai dipisahkan dari rumah gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah dipisahkan, dibawa kemudian diolah selanjutnya itu akan lebih mudah. Oh iya. Nah biasanya itu kalau sebagai contoh kayak di Jepang itu, nanti ada di satu komplek itu ada tempat kayak pembuangan sampahnya untuk transit sementara. Jadi warga membuang di situ, nanti ada petugas yang mengambilnya di situ. Oh gitu ya. Tetapi mereka umumnya kemudian mereka punya jadwal pembuangan. Oh iya. Ini sebenarnya menarik dan itu sebenarnya saya kira sangat bagus nih Kak, untuk kita adopsi, kita tiru di Indonesia. Misalkan hari Senin kita khusus buang sampah organik. Hari Selasa kita khusus buang sampah plastik. Hari Rabu sampah logam dan seterusnya. Ini akan jauh lebih memudahkan proses selanjutnya daripada yang kemudian tercampur semuanya. Nah, itu. Berarti teknologinya tetapi kemudian perubahan pola perilakunya juga harus dilakukan ya. Ini keniscayaan juga atau ini perilakunya begitu ya. Seperti itu. Nah,
Ngomong-ngomong nih Pak Sam, ini Pak Dr. Engineering Muhammad Samsiro ini kan dosen di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra gitu ya. Kalau kita ngomong-ngomong di tempat Pak Samsiro ini di Jana Badra ini ya, ini terkait dengan riset di Fakultas Teknik mengenai sampah ini gimana Pak? Ya, jadi kebetulan kami di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Mesin ya. Nah, kita di Teknik Mesin kan berbicara tentang permesinan ya. Permesinan. Nah, kemudian ada salah satu fokusnya adalah di bidang konversi energi. Konversi energi ya. Nah, di konversi energi ini kita berbicara sumber-sumber energi, ya baik yang konvensional maupun energi terbarukan. Nah, energi terbarukan salah satunya adalah kita berbicara dari sampah ini, jadi energi dari sampah. Nah, kebetulan di Teknik Mesin Universitas Jana Badra, kami mempunyai laboratorium bioenergi. Ini memang khusus untuk riset-riset mengenai biomasa dan sampah menjadi sumber energi. Kami melakukan banyak riset ya dan sudah meluluskan banyak mahasiswa juga dari riset tersebut ya terkait dengan pengolahan sampah. Khususnya memang kami lebih banyak fokus pada pengolahan secara termal dan secara fisika ya. Kami punya teknologi untuk insinerasi, kami punya teknologi untuk gasifikasi, kemudian ada pirolisis, kemudian kami punya teknologi namanya hidrothermal treatment, ya hidrothermal treatment itu kayak semacam kalau di rumah itu ada panci presto. Nah, itu pressure cooker itu kan kalau kita masak itu kan dengan itu kan semua jadi lunak ya. Tulang lunak dulu. Nah, ini juga sama tapi suhunya lebih tinggi, tekanan lebih tinggi sehingga sampah masuk ke dalam itu keluar sudah hancur semua. Teruraian ya, jadi menjadian ya. Jadi ukuran lebih kecil menjadi serbuk, walau masih basah, nanti tinggal dikeringkan sudah jadi serbuk. Begitu. Kita punya itu juga. Kemudian kita punya ada riset mesin untuk pembriketan sampah menjadi RDF. Ya. Kita juga kemarin terakhir untuk pengeringan itu ada menggunakan greenhouse dryer itu. Dan kami juga riset tidak hanya di laboratorium, kami juga punya beberapa mitra yang di luar kampus yang tentunya nanti melakukan riset-riset di lapangan. Kalau di laboratorium bioenergi tadi itu hubungannya dengan kegiatan mahasiswa, apakah mahasiswa memang dilibatkan secara kontinu terus-menerus di situ, atau mungkin di dalam beberapa mata kuliah begitu dia wajib riset begitu, atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi di lab bioenergi ini memang agak sedikit berbeda. Lab bioenergi ini kan laboratorium riset memang ya. Kalau laboratorium yang lain kan memang melayani untuk praktikum dan sebagainya. Nah, di lab bioenergi kita tidak ada praktikum, tapi memang khusus untuk riset. Berarti ya. Nah, yang terlibat di dalamnya adalah mahasiswa yang pertama ya tentunya yang mengambil tugas akhir itu. Jadi melakukan riset itu sekaligus sebagai bagian dari tugas akhirnya. Jadi nanti outputnya adalah laporan tugas akhir atau skripsi itu. Kemudian juga ada mahasiswa yang kalau di teknik mesin itu ada namanya tugas perancangan mesin. Nah, itu juga nanti terlibat di dalam lab bioenergi. Kemudian juga kita punya beberapa mitra. Nah, nanti ada mahasiswa yang kerja praktek di industri, di perusahaan. Nah, kita punya kolaborasi riset dengan perusahaan. Nah, kemudian kita kirim mahasiswa ke sana. Nah, itu untuk melakukan riset terkait dengan pengolahan sampah. Kalau saya ngikuti Pak Sam ini kan saya lihat banyak kegiatan dengan mitra-mitra tadi Pak ya, seperti itu ya. Nah, sebetulnya tujuan untuk kemudian bermitra dengan mitra-mitra, terutama pada pengelolaan sampah ini sebenarnya apa Pak tujuannya Pak? Ya, jadi kan memang sebenarnya kalau kita bicara riset penelitian, ya ini sebenarnya otokritik buat saya dan buat kita semua bahwa kemudian riset penelitian itu seringkali berakhir di dalam kertas-kertas lembaran itu, dalam laporan tugas akhir, dalam publikasi jurnal, dan seterusnya. Padahal kan sebenarnya esensinya kita bicara riset itu kan bagaimana riset ini kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Teraplikasikan begitu ya. Kemudian kan sekarang dicoba untuk bagaimana ini ada hilirisasi risetnya. Nah, untuk hilirisasi riset kan tidak mungkin kemudian institusi perguruan tinggi sebagai institusi akademik karena kan keterbatasan keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu karena kan memang tetap namanya kampus adalah fokusnya adalah ke Tridharma pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat. Nah, untuk melakukan hilirisasi ini, kita butuh mitra ini. Mitranya khususnya mitra industri yang dia akan menerapkan hasil risetnya kita, kemudian untuk kemudian
jadi produk, ya awalnya prototipe dulu, kemudian nanti jadi produk yang nanti siap untuk dikomersialisasikan. Artinya kemudian dijual ke masyarakat, diterapkan di masyarakat. Dengan begitu, nah alur tadi riset tadi bisa kemudian berjalan ya dari riset kemudian jadi fundamental, kemudian ke applied risetnya sampai kemudian masuk ke hilirisasi dan kemudian dikomersialkan dengan mitra-mitranya. Iya. Berarti luar biasa ya. Artinya bagaimana kemudian mentransformasi atau kemudian merubah pola berpikir secara akademik, ya riset-riset dalam arti perhitungan secara akademik, kemudian bisa teraplikasikan di masyarakat. Itu kan menjadi hal yang cukup luar biasa ya, karena itu ada nilai pengabdiannya, kemudian juga ada nilai sosialnya, gitu seperti itu. Kalau pengalaman Pak Samsiro ini, beberapa contoh Pak, di negara maju itu yang mungkin bisa sebagian yang bisa kita contoh baik ya, untuk pengelolaan sampah itu kayak apa Pak misalnya? Ya, jadi kalau kita melihat di beberapa negara maju ya, kita berbicara dulu terkait dengan riset, terkait dengan pengelolaan sampah ini Nah, memang kalau di beberapa negara maju, yang namanya universitas itu sangat dekat dengan industri. Selalu kemudian itu akan melibatkan industri ya, sehingga nanti produknya memang nanti bisa kemudian dihilirisasi dan kemudian dikomersialkan. Oh gitu ya. Berarti kedekatan kita dengan industri begitu ya. Mau tidak mau harus ke sana. Gitu ya. Nah itu dari sisi itunya ya. Nah kemudian bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah di negara maju? Ya, tentunya yang seperti saya tadi sampaikan ya, pengelolaan sampah itu kan kita bicara dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu menyangkut dari sumbernya, dari rumah tangga, dari kantor, dari industri ya, sampai kemudian hilirnya itu adalah di proses akhirnya. Nah, ini semua itu harus berjalan. Hulu itu melibatkan tadi masyarakat ya, terlibat di sini, karena terkait dengan bagaimana upaya 3R tadi ya, mengurangi sampahnya, kemudian nanti perlu kemudian ada memilah sampah, ini dilakukan di hulu, di level rumah tangga tadi. Nah, kemudian setelah ini selesai, kemudian diangkut. Nah, di tengah ini masih bisa dilakukan nih. Ketika tadi kemudian sudah dipilah-pilah, nah di tengah ini ada proses nih. Misalkan nanti ada yang mau didaur ulang, plastik kemudian dilebur jadi plastik lagi. Biar ada nilai ekonominya itu ya. Betul, logam nanti kemudian dilebur jadi logam lagi. Nah, kemudian setelah itu, nah baru ke hilir ini yang sisanya yang memang kemudian sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini mau nggak mau harus dimusnahkan. Dimusnahkan tadi ada teknologi, ada insinerator, ada gasifikasi, ada proses biologi dan seterusnya, tergantung kondisi sampahnya seperti apa gitu ya. Itu. Nah, mereka umumnya sudah melakukan ini dengan baik dari hulu sampai ke hilir. Nah, sehingga relatif tidak ada persoalan. Nah, cuma saya ingin sedikit cerita, jadi di kondisi di beberapa negara maju, sebagai contoh Jepang saja lah. Jepang tahun 60-an itu ya kondisinya sama kayak di Indonesia. Gitu. Mereka juga mengalami proses. Tahun 60-an ya Pak ya? Itu juga sama mengalami proses darurat sampah seperti ini. Darurat sampah, Akhirnya sampah tidak boleh kemana-mana, harus lokal di wilayah itu. Nah, sehingga memang kebijakannya seperti di kota Tokyo itu kan sampah harus diselesai di masing-masing distrik ya. Kemudian hanya diolah di situ, selesai di situ, diolah situ, selesai itunya. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama. Nah, dari situ mereka belajar, nah, sampai kemudian sekarang menjadi jauh lebih baik. Nah, mestinya kita bisa ke sana ya. Ya cuma ini kan 60 ke 2020-an ya, 60 tahun. 60 ya, jangan 60 tahun lagi. 5 tahun, 10 tahun saja untuk belajar, sehingga 10 tahun lagi kita sudah seperti mereka. Gitu. Harusnya ada goodwill and political will untuk ke situ ya. Betul. Tentunya dengan pendekatan dari teknologi dan juga perubahan pola perilaku dan relasi masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ada pesan-pesan baik Pak mengenai bagaimana kita mensikapi sampah ini Pak Sam. Ya, terkait dengan sampah ini ya, memang ya dari sisi kita masyarakat ya tentunya tadi kita harus perbaiki dulu pola perilaku kita di dalam memproduksi sampah. Ya, tentunya bagaimana kemudian mengubah habit kita menjadi habit yang minim sampah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Nah, kalau sudah itu kemudian masih ada sampah yang dihasilkan, nah bagaimana kemudian kita memilah sampah itu dengan baik. Nah, dengan itu sudah sangat membantu pemerintah
membantu negara ini Iya. di dalam mengelola sampahnya. Kan? Sudah sampahnya terkurangi, kemudian sampahnya terpilah. Iya. Ya, Iya. gitu. Iya. Nah, itu dari sisi masyarakat ya. Iya. Nah, dari sisi pemerintah tentunya memang ya harus segera action ini ya. Nah, ini tidak bisa kemudian didiamkan, Iya. kan? Ya Harus ada ide-ide. ya, segera itu mau apa ini? Ya? Eksekusi ini segera, Iya. nah, supaya persoalan sampah ini juga selesai di hilir tadi. Iya. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang ini yang agak salah kaprahnya kemudian kita mengalami proses darurat sampah terutama di hilir ya. Iya. Tetapi solusinya adalah di hulu dengan pemilahan yang nggak nyambung ya. Iya. Ya yang di ini juga harus diselesaikan. Iya. Sambil Iya. menyelesaikan juga yang di hulu. Iya, betul, Jadi, betul. saya kira Ustaz Haidar memang harus ada solusi yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga persoalan sampah bisa terselesaikan. Iya, iya. Berarti memang masyarakatnya pun juga harus membantu. Betul. Bahasa Jawanya itu orang ngebruk orang masrahke saja. Ya, harus betul. ada perubahan pola perilaku membantu bagaimana kemudian meminimalkan produksi sampah. Ya kalau misalnya belanja, ya bawalah kemudian tas sendiri betul, gitu ya, ya. tidak kemudian menggunakan tas yang plastik karena ini kan kita plastik juga masih menjadi diskusi tersendiri ya seperti itu ya. Ya. Pemerintah pun ya kalau saya menggarisbawahi tadi, pemerintah pun ya mestinya harus ada ide-ide terbarukan ya. Kalau seperti ini saja kan kok kelihatannya nanti juga mandek lagi kan gitu ya. Gitu Pak Sam ya, gitu ya. Luar biasa Pak Sam. Terima kasih Pak Samsiro atas diskusi yang luar biasa ini ya. Kita semua mendapatkan pencerahan, terutama juga teman-teman semuanya ya. Tentunya juga mendapatkan pencerahan wawasan yang sudah mengetahui semakin paham Pak. Ya, yang masih belajar mendapat referensi baru, mendapat literasi yang baru ya. Matur nuwun Pak Sam atas waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita kami semuanya. juga mengucapkan terima kasih. Semoga diskusi kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat semuanya. Amin, matur nuwun. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini luar biasa, diskusi yang cukup berkualitas ya. Kita tetap profesional. Saya Suryawan Raharjo, host Jana Badra Podcast. Terima kasih. Salam merdeka. Matur nuwun Pak Sam. Terima kasih. Matur nuwun.